Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute. Kita kembali mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu riset artikel yang terbit di Iraqi Statistician Journal, terbit tahun 2025, volume 2 nomor 1. Dalam riset artikel ini kita jumpai suatu lagi model peluang baru yang dia sebut dengan Sign Type 2 Top Leon G Family Distribution. Kalau judul lengkapnya Extension of the Weibull Survival Regression based on the Sign Type 2 Top Leon G Family of Distribution, Properties and Application. Dalam riset artikel ini akan kita bahas mengenai satu model peluang yang dia sebut dengan the Sign Type 2 Leon-Weibull Distribution. Okay. Sign Type 2 Top Leon-Weibull Distribution. Nah, fungsi densitas peluang ini berdasarkan kepada dua generator dan satu baseline. Generator yang digunakan yang pertama adalah generator Sign G Family Distribution. Itu generator pertama. Di mana fungsi densitas Sign G ini pada persamaan 2. Nah, ini fungsi densitasnya. Sign G. Kalau ini tadi kita sebut dengan generator Sign G Family Distribution dengan fungsi densitas seperti persamaan 2. Pi per 2 H kecil kali cos Pi per 2 kali H besar. H kecil nanti generator kedua. H kecil densitas generator kedua. Sedangkan H besar kumulatif generator kedua. Sedangkan kumulatif generator pertama itu pada persamaan 1 yaitu sin Pi per 2 H besar. H besar itu kumulatif generator kedua. Nah, generator kedua dalam riset artikel ini dia gunakan Sign Type 2 Top Leon G Family. Kalau tadi Sign G Family, kalau generator kedua Sign Type 2. Ini generator kedua Sign Type 2 Top Leon G Family. Di mana fungsi densitasnya seperti Anda lihat pada persamaan 4 Pi per 2 kali alfa kali G kecil. Nah, G kecil itu nanti kita masukkan generator pertama. Oke, generator pertama. GX besar, kumulat GX kecil itu density generator pertama. GX besar itu adalah kumulatif generator pertama. Jadi fungsi densitas dari generator kedua seperti persamaan 4. Nanti dalam perkembangannya G kecil ini adalah densitas dari generator pertama atau yang kita sebut dengan Sign G family tadi, sedangkan GX-nya adalah kumulatif generator pertama. Generator pertama tadi Sign G family. Mana dia persamaan 2? Ini adalah densitasnya, persamaan 1 adalah kumulatifnya. Nah, ini dia, oke? Setelah kita lihat generator kedua, generator ke satu, nanti kita gunakan baseline-nya Weibull. Baseline-nya Weibull. Fungsi densitas baseline-nya seperti persamaan 6. Jadi fungsi kumulatif baseline-nya seperti persamaan 5. Nah, persamaan 6, persamaan 5 ini kita masukkan kepada persamaan 2. Di mana persamaan 6 mengganti H kecil, persamaan 5 mengganti H besar. Lalu setelah kita gantikan, masukkan lagi persamaan 2 yang telah digantikan tadi ke dalam persamaan 4. Oke, di mana tadi kan persamaan 2 ini telah kita ganti H kecil, H besarnya dengan density Weibull dan kumulatif Weibull. Lalu setelah kita ganti, masukkan persamaan kedua yang telah diganti ini ke dalam persamaan 4. Di mana Fx-nya itu nanti mengganti Gx kecil
Dan Fx besarnya ini setelah kita ganti H tadi dengan Weibull kumulatif, masukkan ke dalam persamaan G besar, G kecil, maka dia akan menjadi suatu fungsi densitas sin top 2 Leon-Weibull distribution. Jadi ada dua generator dan satu baseline. Oke, lalu menghasilkan fungsi densitas seperti persamaan 8. Persamaan 8 inilah yang dibahas tadi menjadi sin type 2 top Leon-Weibull distribution dengan kumulatif persamaan 7. Nah, menggunakan data yang diberikan pada riset artikel ini, ada data diberikan. Jadi ini keberuntungan kita, ada data dan bisa kita cek. Nah, ini data. Dengan menggunakan data ini, nanti kita akan hasilkan density plot seperti pada gambar 7. Yang hitam itu density plotnya itu, yang hitam. Oke. Density plot, yang hitamnya yang still tadi. Oke. Sin top 2, ini bukan ini, sin top 2. Oke, top Leon-Weibull distribution. Nah, dengan kemampuan R kita akan kita hasilkan fungsi yang seperti ini. Oke, coba kita buka R kita. Nah, ini R kita. Ini datanya. Ini data kita run data. Kita panggil X kecil. X kecil. Caps lock, X kecil. Nah, ini data. Lalu setelah data ada, kita ingat baseline dulu. Baseline itu adalah Weibull. Di mana Weibull fungsi densitasnya tadi diberikan. Parameter 1 itu gamma, parameter 2 itu lambda. Nah, ini fungsi densitas baseline. Ini kumulatif baseline. Ada generator pertama, yaitu generator yang disebut dengan sin G family. Di mana Hx fungsi densitasnya pi per 2 kali Gx kecil, cos pi per 2 kali Gx besar, sedangkan Hx besar kumulatifnya, kumulatif generator. Lalu generator kedua, sin type 2 top Leon G family. Fx fungsi densitasnya, ini dia nih. Tambah satu lagi parameter 3 alpha. Dan ini kumulatifnya. Nah, baru dari mana datangnya sin type 2 top Leon-Weibull? Coba lihat, simak baik-baik. Pertama, dalam generator pertama atau sin G family, Gx-nya ini kita tukar dengan baseline. Masukkan ke sini. Gx besarnya kita tukar dengan kumulatif baseline. Masukkan. Nah, setelah kita masukkan, dan Hx besar kita masukkan Gx besar yang baseline. Dah berubah Hx kecil, Hx besar. Lalu yang dikatakan sin type 2 top Leon-Weibull ini, generator kedua Fx, Hx-nya ganti dengan Hx yang generator pertama. Dengan Gx telah kita ganti sebelumnya dengan baseline, Gx kecil dan Gx besar. Masukkan Hx ke dalam Fx, Hx kecil, Hx besar. Dengan catatan Hx ini telah kita masukkan baseline, lalu akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang kita lihat seperti yang saya blok. Nah, inilah yang fungsi densitas sin type 2 top Leon-Weibull yang sesuai dengan riset artikel. Dan ini kumulatifnya. Nah, kan jelas sekali itu. Kalau dengan menggunakan R jelas keterangannya. Oke. Nah, kita coba jalankan pertama sekali seperti biasa. Coding pemrograman untuk fungsi log likelihood. Kita jalankan fungsi log likelihood. Oke, jalan fungsi log likelihood. Lalu kita coba intip dengan optim parameternya. Run. Kita lihat. Kita panggil. Kita copy saja. Kita lihat pasti, enter. Nah, ini dia. Dengan minus log likelihood parameter satunya 0,5. Ini adalah gamma, ini lambda, dan ini adalah alpha 251. Dengan minus log likelihood 184. Kalau pada riset artikel, kalau kita lihat, minus log likelihood-nya ada juga diberikan di sini. Nah, minus log likelihood-nya, mana dia? Minus log likelihood-nya. Dalam riset artikel ini,
Minus log likelihood-nya 186. Ya kalau kita ganti minus tentu hilang minus kali minus plus. Oke, 186. Kalau di kita 184 berarti baik punya kita lagi. Dengan parameter yang jauh berbeda. Parameter dalam riset artikel Anda lihat tidak ada yang ribuan, tidak ada yang ratusan, tapi log likelihood-nya besar. Beda 2 digit, itu signifikan 2 digit itu. Kalau begitu kita lebih percaya dengan yang ini karena nilai minus log likelihood-nya lebih kecil. Nah, kita coba uji density plot dan kumulatif plotnya. Oke, kita coba uji. Kita beri dulu nama parameter 1 gamma, parameter 2 lambda, parameter 3 alpha. Lalu kita susun par ini di mana susunan pertama par 1 gamma, par 2 lambda, par 3 alpha. Dan ini adalah ini komponen untuk uji density plot dan kumulatif plot. Kita tahu XI untuk density plot, XX ini untuk kumulatif plot, dan FF adalah kumulatif hampiran. Jadi pada fungsi densitas kita gunakan XI. Kalau pada kumulatif kita gunakan XX. Oke? Kita gunakan XX. Lalu kita gambar. Density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Sedangkan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Oke? Lalu kita coba run. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita run. Nah, itu dia. Cukup sempurna sekali. Dalam riset artikel tidak ada kumulatif plot. Kita tambah kumulatif plot. Fungsi densitasnya sangat sempurna menangkap histogram, dan fungsi kumulatif dan kumulatif juga yang putus-putus ini sempurna menangkap dari kumulatif model. Jadi kalau gitu, sekali lagi kita telah berhasil mengurai, membedah riset artikel yang diberikan dalam berbagai jurnal. Kita telah sering melihat berbagai jurnal, model apapun bentuk jurnalnya, pasti cerita model peluangnya menarik-menarik. Memberikan tantangan tersendiri. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.